Bayangkan, hanya dalam waktu singkat, 3 bulan saja, organ vital seperti ginjal Anda bisa mengalami kerusakan parah hingga hancur sepenuhnya. Dan pemicunya, makanan yang setiap hari tersaji di meja makan Anda. Selamat datang para pemirsa setia Waktunya Sehat. Saya, Dr. Budi, kembali hadir untuk berbagi wawasan kesehatan yang sangat krusial. Sebelum kita mendalaminya, pastikan Anda sudah mengeklik tombol subscribe berwarna merah di bawah dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan setiap video terbaru dari kami. Dan jangan lupa, di kolom komentar, beritahu kami Anda menonton dari kota mana. Kami ingin tahu sejauh mana jangkauan komunitas sehat kita ini. Bagi Anda semua, khususnya yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas, hari ini saya akan membongkar sebuah fakta yang mungkin akan mengubah drastis persepsi Anda mengenai pola makan sehari-hari. Selama 15 tahun berpraktik sebagai dokter spesialis penyakit dalam, saya telah menyaksikan ratusan pasien datang dengan kondisi ginjal yang sudah sangat memprihatinkan. Dan tahukah Anda, sebagian besar dari mereka tidak pernah menyangka bahwa hidangan favorit mereka lah yang justru menjadi biang keladinya. Bukan makanan asing atau hidangan mewah, melainkan santapan biasa yang ada di meja makan Anda setiap hari. Coba renungkan, belakangan ini apakah Anda sering mengalami pembengkakan pada kaki tanpa alasan jelas? Atau mungkin Anda melihat adanya busa berlebih pada urin di pagi hari? Mudah merasa lelah padahal baru berjalan sebentar? Jika ya, janganlah mengabaikan tanda-tanda ini. Saya memahami, di usia 60-an kita sering berpikir, wajar saja, namanya juga sudah tua. Namun, tunggu dulu, ini bukan sekadar masalah usia, melainkan kondisi ginjal Anda yang sedang menjerit minta pertolongan. Kabar baiknya, jika Anda tahu cara yang tepat, ginjal Anda masih punya kesempatan untuk diselamatkan. Harapan itu selalu ada. Saya masih ingat jelas, 3 bulan lalu, seorang pria bernama Pak Wijaya, 65 tahun, pensiunan pegawai bank dari Makassar, datang ke klinik. Wajahnya tampak pucat, matanya sayu. Ia mengeluh, "Dok, saya kira cuma kelelahan biasa, tapi setelah tes lab, fungsi ginjal saya tinggal 40%. Bayangkan, dari 100% menjadi 40% dalam waktu singkat. Padahal, 6 bulan sebelumnya, hasil labnya masih normal. Apa yang sebenarnya terjadi? Setelah saya telusuri lebih lanjut, pola makannya lah yang menjadi akar masalahnya. Kasus Pak Wijaya bukanlah kejadian langka. Setiap minggu, setidaknya saya menerima 5 pasien dengan keluhan serupa, ginjal rusak dalam waktu singkat. Dan mereka semua memiliki satu kesamaan, pola makan yang keliru bukan hanya sesekali, melainkan terus-menerus selama bertahun-tahun. Ibarat mesin mobil yang terus-menerus diberi bahan bakar campur air, lambat laun pasti akan rusak, bukan? Nah, ginjal Anda pun demikian. Beberapa jenis makanan tertentu dapat bertindak layaknya racun yang perlahan-lahan merusak filter alami ginjal Anda. Yang lebih menyedihkan, sebagian besar pasien saya baru tersadar setelah kerusakan ginjal mereka sudah parah. Mereka datang dengan raut penyesalan, "Andai saya tahu dari dulu, Dok." Sebelum kita membahas makanan apa saja yang berpotensi membahayakan, mari kita pahami dulu cara kerja ginjal secara sederhana. Ginjal itu ibarat saringan air di rumah Anda, bertugas menyaring darah non-stop selama 24 jam sehari, membuang racun dan kelebihan cairan melalui urin. Bayangkan, setiap hari ginjal Anda menyaring sekitar 180 liter darah. Sungguh luar biasa, bukan? Jika saringan ini dipaksa bekerja terlalu keras atau terus-menerus menyaring zat-zat berbahaya, tentu saja akan rusak. Dan yang mengerikan, kerusakan ginjal seringkali tidak bisa diperbaiki sepenuhnya. Oleh karena itu, kita wajib menjaga sebaik-baiknya organ vital yang ukurannya hanya sebesar kepalan tangan ini. Pembunuh ginjal nomor 1, garam berlebihan. Musuh utama ginjal yang paling berbahaya adalah garam. Loh dok, masa garam berbahaya? Tunggu, saya akan jelaskan. Pak Santoso, 62 tahun dari Palembang, adalah penggemar berat ikan asin. Setiap hari harus ada ikan asin di meja makannya. Enak dok, nasi hangat pakai ikan asin itu mantap katanya. Namun, tahukah Anda apa yang terjadi dalam 3 bulan? Tekanan darahnya melonjak drastis, ginjalnya membengkak, dan kini ia harus menjalani cuci darah 2 kali seminggu. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, "Saya pikir ikan asin itu sehat dok, ternyata malah merusak ginjal saya."
Tidak hanya ikan asin, kerupuk, bakso dengan kuah yang sangat asin, dan makanan kemasan yang tinggi sodium juga sama berbahayanya. Garam bertindak seperti spons, menyerap air dalam tubuh. Semakin banyak garam, semakin banyak cairan yang tertahan, menyebabkan tekanan darah meningkat. Pembuluh darah ginjal pun tertekan, dan lama-lama bisa pecah. Ibarat selang air yang terus-menerus dipompa dengan tekanan tinggi, pasti akan bocor, bukan? Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyarankan batas maksimal konsumsi garam per hari hanya 1 sendok teh. Namun rata-rata masyarakat Indonesia mengonsumsi 3-4 sendok teh. Pantas saja banyak yang mengalami kerusakan ginjal. Ingat, garam tidak hanya garam dapur, tapi juga tersembunyi di kecap, saus, makanan kemasan, bahkan roti. 1 mangkuk bakso saja sudah mengandung garam hampir 2 sendok teh. Belum lagi jika Anda menambahkan kecap dan sambal. Pembunuh ginjal nomor 2, protein hewani berlebihan. Pembunuh kedua yang tak kalah berbahaya adalah asupan protein hewani yang berlebihan. Pak Gunawan, 67 tahun, seorang pengusaha sukses dari Bandung, sangat menggemari daging. Pagi 3 butir telur, siang steak, malam sate kambing. Protein itu bikin kuat, Dok, katanya dengan bangga. Namun, apa yang terjadi? Fungsi ginjalnya menurun 50% dalam 4 bulan. Kini ia sangat menyesal. Saya kira protein itu menguatkan, malah bikin ginjal jadi lemah keluhannya. Protein memang penting, tapi jika dikonsumsi berlebihan, sisa metabolismenya akan menjadi racun yang memberatkan kerja ginjal. Sama seperti mesin diesel yang dipaksa menggunakan bensin premium, pasti akan rusak. Apalagi di usia 60 tahun ke atas, kemampuan ginjal untuk memproses protein sudah menurun, sehingga kita harus lebih berhati-hati. Pembunuh ginjal nomor 3, minuman manis. Yang ketiga ini mungkin akan mengejutkan Anda, minuman manis. Pak Darmawan, 64 tahun dari Solo, setiap hari minum 5 gelas teh manis. Teh manis itu tradisi Jawa, Dok, ujarnya. Namun, kadar gula yang tinggi dalam darah dapat merusak pembuluh halus di ginjal, yang pada akhirnya menyebabkan diabetes dan berujung pada gagal ginjal. Kini ia harus rutin menyuntik insulin dan menjalani diet ketat. Teh manis kesukaan saya malah jadi bumerang sesalnya. Gula itu ibarat sirup kental yang Anda tuang ke mesin halus, lengket, menyumbat, dan merusak. Bukan hanya teh manis, tapi juga kopi susu kekinian, minuman bersoda, dan jus kemasan, semuanya sama berbahayanya. 1 gelas teh manis saja sudah mengandung sekitar 7 sendok teh gula, padahal batas maksimal per hari hanya 4 sendok teh. Bayangkan jika Anda mengonsumsi 5 gelas sehari. Pembunuh ginjal nomor 4, obat pereda nyeri. Yang keempat ini mungkin tidak Anda duga, obat pereda nyeri. Bu Lestari, 69 tahun, menderita rematik dan setiap hari mengonsumsi obat pereda nyeri yang dibeli bebas di apotik. Biar bisa jalan, Dok, kalau tidak minum, lutut saya sakit sekali, katanya. Namun, tahukah Anda efeknya? Obat anti nyeri dapat mengurangi aliran darah ke ginjal. Ibarat Anda mematikan alarm kebakaran saat api sedang berkobar. Nyeri memang hilang, tapi ginjal Anda yang menjadi korban. Kini Bu Lestari harus menjalani cuci darah sambil menahan nyeri rematiknya. Sungguh menyedihkan. Obat-obatan seperti ibuprofen, aspirin, atau diklofenak jika diminum rutin tanpa pengawasan dokter dapat menyebabkan kerusakan ginjal permanen. Banyak yang belum menyadarinya. Pembunuh ginjal nomor 5, makanan instan. Pembunuh terakhir yang sangat berbahaya adalah makanan instan. Pak Cahyo, 63 tahun, seorang duda yang tinggal sendiri, sangat mengandalkan mie instan. 4 kali seminggu, mie instan menjadi andalannya. Praktis, Dok, tinggal seduh, tidak perlu masak ribet, ujarnya. Namun, pengawet dan kandungan natrium tinggi dalam mie instan bertindak seperti racun yang menumpuk di ginjal. Akibatnya, fungsi ginjal Pak Cahyo menurun hingga 60% dalam 3 bulan. Praktis memang, tapi merusak organ vital, sesalnya. Makanan instan itu ibarat membuang sampah plastik ke sungai yang jernih. Lambat laun, sungainya akan tercemar dan mati. 1 bungkus mie instan saja mengandung sodium setara 2 sendok teh garam, belum lagi MSG dan pengawetnya. Kornet, sosis, nugget, semuanya memiliki potensi bahaya serupa. Tanda bahaya yang sering diabaikan. Para pemirsa, jangan tunggu sampai terlambat. Ada tanda-tanda awal yang seringkali kita abaikan. Pertama, urin berbusa seperti sabun, ini menandakan protein bocor melalui ginjal. Kedua, kaki bengkak, terutama di pagi hari, menunjukkan ginjal tidak mampu membuang kelebihan cairan. Ketiga, mudah lelah padahal tidak melakukan aktivitas berat, karena racun menumpuk di darah. Keempat, kulit gatal tanpa sebab jelas, akibat toksin yang seharusnya dibuang ginjal. Kelima, nafsu makan menurun drastis karena kadar
ureum yang tinggi. Keenam, sering buang air kecil di malam hari lebih dari 2 kali. Ketujuh, tekanan darah naik tanpa sebab yang jelas. Jika Anda mengalami 2 atau lebih dari 7 tanda ini, segeralah periksa ke dokter. Jangan menunda dengan alasan, nanti saja, karena penundaan bisa berujung fatal. Namun, tenang saja, saya tidak hanya menakut-nakuti, saya juga akan memberikan solusinya. Pertama, kurangi garam. Batasi maksimal 1 sendok teh per hari. Caranya, jangan menambahkan garam di meja makan, pilih makanan segar daripada olahan, dan masaklah sendiri agar Anda bisa mengontrol kadar garam. Kedua, batasi protein hewani. Konsumsi seukuran telapak tangan per hari, dan gantilah dengan protein nabati seperti tempe, tahu, atau kacang-kacangan. Ketiga, hentikan minuman manis, ganti dengan air putih, teh tawar, atau infused water. Keempat, hindari obat pereda nyeri tanpa resep dokter. Coba alternatif seperti kompres hangat atau pijatan. Kelima, ucapkan selamat tinggal pada makanan instan. Memasak sendiri lebih sehat dan hemat. Anda bisa menyiapkan makanan untuk beberapa hari dan menyimpannya di kulkas, lalu tinggal menghangatkannya. Dok, susah langsung berubah total. Saya memahami itu. Oleh karena itu, mulailah secara bertahap. Minggu pertama, kurangi garam separuh, ganti kecap asin dengan sedikit kecap manis. Minggu kedua, ganti teh manis menjadi teh tawar. Jika belum sanggup, kurangi gulanya menjadi setengah dulu. Minggu ketiga, kurangi daging merah, ganti dengan ikan atau ayam tanpa kulit. Minggu keempat, hentikan mie instan, ganti dengan nasi dan telur rebus jika ingin yang praktis. Lakukan pelan-pelan saja. Yang terpenting adalah konsisten. Oh iya, minumlah air putih 8 gelas sehari, namun jangan berlebihan, karena terlalu banyak air juga dapat memberatkan ginjal. Dan yang paling penting, periksakan fungsi ginjal Anda setiap 6 bulan. Biayanya terjangkau, hanya cek kreatinin dan ureum, tidak sampai 200.000. Jauh lebih baik mengeluarkan biaya tersebut daripada harus cuci darah yang bisa menghabiskan jutaan rupiah per bulan. Tahukah Anda, dengan menjaga ginjal, Anda tidak hanya terhindar dari cuci darah, ada bonus lainnya yang luar biasa. Jantung lebih sehat karena ginjal dan jantung saling terkait, tekanan darah lebih terkontrol, risiko stroke menurun drastis karena pembuluh darah bersih, diabetes lebih terkontrol karena ginjal membantu metabolisme gula, stamina meningkat di usia senja, tidak mudah lelah lagi, kulit lebih cerah karena racun terbuang sempurna, tidak kusam dan gatal-gatal, tidur lebih nyenyak karena tidak bolak-balik ke toilet, pikiran lebih jernih karena racun tidak menumpuk di otak sehingga tidak mudah lupa, bahkan suasana hati pun lebih baik karena tubuh sehat. Wow, banyak sekali manfaatnya, bukan? Investasi pada kesehatan ginjal adalah investasi pada kualitas hidup di masa tua. Para pemirsa yang saya sayangi, ginjal Anda telah bekerja keras selama 60 tahun lebih tanpa pernah istirahat. Sudah waktunya kita membalas budinya. Jangan pernah berpikir, sudah terlambat, saya sudah tua. Tidak ada kata terlambat untuk memulai hidup sehat. Pak Wijaya yang saya ceritakan tadi, setelah mengubah pola makanannya, fungsi ginjalnya membaik 20% dalam 2 bulan. Bu Lestari juga, frekuensi cuci darahnya berkurang dari 3 kali menjadi 2 kali seminggu. Pak Darmawan berhasil menurunkan gula darah dan kondisi ginjalnya membaik. Harapan itu selalu ada. Yang terpenting Anda mau berubah. Ingat, mencegah jauh lebih mudah daripada harus cuci darah 3 kali seminggu. Bayangkan, cuci darah itu memakan waktu 4 jam, 3 kali seminggu. Belum lagi biaya dan rasa lelahnya. Anda masih punya waktu untuk menyelamatkan ginjal Anda. Jadi, apa yang harus Anda lakukan setelah menonton video ini? Pertama, segera cek kulkas dan dapur Anda. Singkirkan makanan-makanan pembunuh ginjal tadi, atau setidaknya pisahkan untuk dikurangi secara bertahap. Kedua, mulai hari ini, pilih satu makanan berbahaya untuk dihentikan. Tidak perlu langsung semua, satu saja dulu yang paling mudah Anda lakukan. Ketiga, buat janji dengan dokter untuk cek fungsi ginjal minggu ini juga. Jangan ditunda. Keempat, bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, anak-anak, teman-teman arisan, selamatkan ginjal orang-orang terkasih. Kelima, tulis di kolom komentar, makanan mana yang paling sulit Anda tinggalkan. Saya akan bantu berikan tips dan caranya di video selanjutnya.
Bayangkan, 10 tahun dari sekarang, Anda masih sehat, masih kuat berjalan-jalan pagi, masih bisa bermain dengan cucu tanpa harus bolak-balik rumah sakit untuk cuci darah, dan tidak perlu merepotkan anak untuk mengantar berobat. Indah sekali, bukan? Itu semua bisa terwujud jika Anda mulai menjaga ginjal dari sekarang. Saya, Dr. Budi, akan terus mendampingi perjalanan kesehatan Anda melalui channel Waktunya Sehat ini. Setiap minggu, saya akan membagikan tips kesehatan praktis untuk usia emas Anda. Ingat ya, ginjal sehat adalah investasi masa tua yang tenang dan bahagia. Jangan lupa untuk subscribe jika belum, like videonya, dan bagikan ke sebanyak mungkin orang. Mari kita sebarkan kesadaran tentang bahaya makanan perusak ginjal ini. Sampai jumpa di video berikutnya dengan topik kesehatan yang tidak kalah penting. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.